cinta agar masa kecilku kau beri penuh cinta. Mungkin kau memang sibuk dengan duniamu, tapi kau harus tahu kau memilikiku. Oh, bawalah diriku di dalam dongengmu, agar malamku di sampingmu dengarkan dongeng darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang. Apa kabar? Jumpa lagi bersama kami di program Cerita Adik untuk edisi hari ini, Minggu 3 Oktober 2021. Nah, ini spesial di minggu hari ini. Bertemu langsung di studio Pro 1 RRI Palembang untuk membawakan cerita kita. Tapi kita kenalan dulu sama mereka. Ada penyiar cilik dan ada pedongeng cilik. Selamat pagi Kak Naura dan Kak Bian. Selamat pagi Kak Dela. Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah ini teman-teman yang ada di rumah, mereka dari komunitas pedongeng cilik Indonesia. Kita kenalan dulu deh ke ada penyiar cilik, ada Kak Naura. Kak Naura sehat kabarnya? Oh sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Dari sekolah mana sih Kak Naura? Naura dari sekolah SDIT Al Furqon dan Naura kelas 5. Kelas 5. Kalau Kak Bian dari sekolah mana? SDIT Harapan Mulia Palembang Kak. Kelas berapa? 6. Kelas 6, oke. Nah kalau gitu teman-teman, kalau gitu kita langsung aja ke penyiar ciliknya, ada Kak Nora. Silakan Kak Nora. Oke, terima kasih Kak Dela. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya Naura Fatiha akan menemani teman-teman semua selama 1 jam ke depan di program Cerita untuk Adik bersama RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Bagaimana kabar kalian semua pagi ini? Semoga sehat selalu ya. Seneng dong pastinya akhir pekan pasti punya kegiatan bareng keluarga. Sebelum beraktivitas, pastikan teman-teman semua sudah mandi pagi, sarapan juga ya. Oke, Naura hari ini udah siap banget mau bertemu dengan seorang pendongeng cilik. Wow, siapakah dia? Kita akan bahas banyak hal seputar batik teman-teman. Kenapa minggu ini kita akan bahas batik? Karena teman-teman pasti tahu kalau tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik Nasional. Oke deh, Naura akan lanjut lagi keseruan kita setelah satu lagu berikut ini. Tetap di Cerita untuk Adik. Kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya, tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya tak ada yang sama. Itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat. Oh, 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 oh.
Masih bersama Naura di sini di Cerita untuk Adik. Ngomong-ngomong seputar batik, teman-teman di rumah pasti tahu kan batik itu apa dan punya dong seragam batik karena sekarang sekolah-sekolah sudah menjadikan pakaian batik sebagai seragam sekolah di hari tertentu. Kalau di sekolah Naura, seragam batik dipakai di hari Kamis, warnanya oranye, bagus banget. Kalau kalian hari apa? Jadi pengen tahu kan teman-teman kenapa tanggal 2 Oktober dijadikan Hari Batik Nasional? Oke deh, biar seru Naura akan ngobrol bareng pendongeng cilik yang pagi ini sudah datang ke studio kita. Yeay, ini dia Kak Bian. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Bian. Halo Kak Naura dan teman-teman kecil di Pro 1 FM. Wah, gimana nih kabarnya Kak Bian? Kak Bian, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk Ayo. semangat. Semangat! Gimana nih kabarnya Kak Bian? Alhamdulillah baik Kak Naura. Nah teman-teman, Kak Khalid Abiansyah atau biasa disapa Kak Bian ini adalah seorang pendongeng cilik Indonesia loh. Alumni dari kelas pendongeng cilik Sumsel angkatan pertama. Sekarang duduk di kelas 6 sekolah dasar. Hobinya membaca. Anak kedua dari ayah Hasbi dan Bunda Nia. Prestasinya banyak sekali, memenangkan berbagai perlombaan dongeng di tingkat provinsi ataupun nasional. Dan banyak lagi perlombaan lainnya. Keren kan? Nah Kak Bian, hari ini katanya mau mendongeng kisah yang keren banget untuk teman-teman di rumah. Wah teman-teman, ternyata Kak Bian hari ini juga pakai batik loh. Naura juga. Iya nih, Bian lagi pakai baju batik khas Palembang. Yang bener banget, hari ini Bian akan mendongeng satu kisah yang berasal dari daerah Lubuk Linggau. Ih, pasti keren. Tapi sebelum Kak Bian cerita, Naura mau tanya sama Kak Bian. Kak Bian suka nggak sama pakaian batik? Suka banget dong, sebagai wujud kami ikut mendukung upaya pelestarian warisan budaya batik yang merupakan salah satu ciri dari bangsa kita. Keren banget Kak, betul sekali. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan warisan-warisan budaya Indonesia? Tapi akan lebih seru kalau kita ajak teman-teman di rumah untuk sharing tentang batik. Dan boleh juga nanti tanya-tanya seputar dongeng Kak Bian. Betul begitu ya Kak Bian? Betul. Kita tunggu di telepon nanti di telepon 0711 369977. Atau boleh juga chat di kolom komentar channel YouTube RRI Palembang. Sebelum kita lanjut ngobrol seru bareng Kak Bian, kita sama-sama dengarkan satu lagu berikut ini ya teman-teman. Tetap bercerita untuk adik ya. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawa
ribut di desa. Hatiku girang, tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. La la la, la 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 la. Masih bersama Naura dan Kak Bian di cerita untuk adik. Nah teman-teman dan Kak Bian, Naura mau kasih info sedikit nih. Kalau Hari Batik Nasional yang diresmikan pada tanggal 2 Oktober ini diresmikan oleh UNESCO loh. Tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009. Batik ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi. Jadi sudah diresmikan dan kita patut bangga ya teman-teman akan budaya Indonesia yang mendunia ini. Gitu Kak Bian. Iya Kak Naura, keren banget Indonesia. Karena itu kita harus bangga menjadi putra-putri Indonesia, melestarikan budaya-budaya Indonesia. Dan karena itu kami para pendongeng cilik Indonesia juga berpartisipasi untuk menjaga budaya Indonesia, khususnya budaya dongeng yang merupakan seni tutur. Dan hari ini Bian akan membawakan dongeng cerita rakyat dari Lubuk Linggau. Penasaran dan gak sabar. Apa judulnya Kak? Judulnya adalah Sang Petu dan Keong Ajaib. Kalau begitu langsung saja Kak Bian. Baiklah, terima kasih Kak Naura. Teman-teman, kisah ini berjudul Sang Petu dan Keong Ajaib. Pada zaman dahulu, di desa kecil di pinggir hutan, hiduplah seorang anak muda dan ibunya. Anak tersebut bernama Sang Petu. Ia adalah anak yang sangat baik dan suka menolong ibunya maupun warga di desa. Sang Petu sangat suka memancing ikan. Suatu hari, ia ingin memancing ikan di sungai. Lalu, Sang Petu pun meminta izin pada ibunya. Hari ini aku ingin memancing. Aku mau memancing ikan. Dan aku mau minta izin dulu ke ibu karena sebelum pergi kemanapun anak yang baik selalu meminta izin. Ibu, ibuku sayang, bolehkah Petu hari ini memancing ikan di sungai? Tentu saja boleh, tapi harus hati-hati ya dan pulanglah sebelum matahari terbenam. Lalu Sang Petu pun berjalan menuju ke sungai. Ia sangat gembira dan ia memasang umpan pada kailnya dan menunggu ikan melahap umpan pada kailnya. Tiba-tiba pancingan Sang Petu bergoyang sangat kencang, seperti ditarik ikan yang sangat besar. Wow, sepertinya saya akan mendapatkan ikan yang sangat besar. Susah sekali menariknya. Ini seperti ikan yang sangat besar, ucap Petu dengan gembira. Yeay, saya mendapatkan ikan yang sangat besar. Saya senang sekali. Tiba-tiba datang seorang nenek tua. Ia kelaparan dan minta ikan kepada Sang Petu. Hei anak muda, namamu Sang Petu ya? Kok nenek bisa tahu? Iya, karena kamu anak yang sangat baik, maka semua orang kenal padamu. Nenek bisa saja, aku jadi malu. Kata ibuku, sama orang lain harus baik dan tidak boleh jahat. Dengan muka yang malu dan senang. Petu, nenek sangat lapar dan cucu nenek di rumah juga belum makan. Bolehkah nenek meminta ikanmu? Tentu saja, boleh Nek. Silakan ambil ikan ini. Terima kasih Petu, kamu sangat baik. Semoga kamu akan mendapatkan hal yang lebih dari ini. Sama-sama Nek, kita sebagai manusia harus saling menolong. Jadi saya harus menolong orang yang membutuhkan. Setelah nenek itu pergi, Sang Petu pun memancing lagi dan mendapatkan ikan. Namun yang ia dapatkan hanya ikan yang kecil.
aku mendapatkan ikan lagi. Tapi ikannya kecil. Hehe, walaupun kecil, tapi nggak apa-apa, harus disyukuri. Yeay, dapat lagi. Sekarang ikanku ada 2. Hari udah mau sore dan sebentar lagi mau pulang. Mancing 1 kali lagi Kalau nggak dapet, mau pulang biar nggak kesorean pulangnya. Di pancingan terakhir, gagang pancing tertarik sangat hebat dan seperti ada ikan besar yang ingin memangsa umpan di kail. Wow, ini kayaknya saya akan mendapatkan ikan yang sangat besar. Dengan sekuat tenaga, Petu menarik gagang pancingnya hingga ia terjatuh. Dan ketika kail ke permukaan air sungai mulai terlihat yang ia dapat, ternyata yang ia dapat hanyalah keong. Hah? Keong? Tapi nggak apa-apa, saya lepaskan saja. Dia kan hidupnya mau di sungai. Lalu sang petu membawa keong tersebut ke pinggir sungai dan berniat untuk mengembalikan keong tersebut ke dalam sungai. Namun ketika keong tersebut ingin dimasukkan ke dalam sungai, tiba-tiba keong itu bernyanyi. Sang petu duwe beranak, masang repas di rimboy bano. Kene tukang kene banokeng, kena binoi poyo rimbe, kena biboku kene biboku. Wow, hebat sekali. Keong ini bisa bernyanyi. Aku bawa pulang aja Keong tersebut pun dibawa pulang ke rumahnya. Keesokan harinya di desa ada pengawal-pengawal kerajaan datang dan mengumumkan sayembara. Kami dari pihak kerajaan akan mengadakan sayembara. Bagi warga yang bisa memperlihatkan hal yang menarik dan luar biasa akan diberikan hadiah oleh raja. Dan silakan datang ke kerajaan. Ada sayembara nih. Mau ikut Barangkali bisa dapat hadiah. Dan aku bisa membagikannya ke teman-teman. Ide ke ibuku juga. Ikut Wah, ternyata sang petu ikut lomba ya Kak Bian. Iya. Apa sih petu yang baik ini bisa memenangkan perlombaannya ya teman-teman? Kita lanjutkan nanti ya Kak Bian. Dan setelah ini kita akan terima telepon dari teman-teman di rumah. Oke. Dan Naura juga akan baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cerita Untuk Adik di RRI Pro 1 FM Palembang. Di malam ini aku tak dapat memejamkan mata, terasa berat bagai diri terikat mimpi. Ku ingin satu cerita pengantarku tidur, biar ku terlelap mimpikan hal yang indah, lelah hati tertutupi. Dongeng sebelum
Semangat ya teman-teman semua. Yuk Kak Bian, kita lanjutkan ceritanya. Tapi sebelum itu Nora mau tanya sama Kak Bian. Kak Bian, tadi keong ajaib ya? Iya, yang ajaib. Wah, Keajaiban itu diberikan kepada anak-anak yang baik, Kak Naura. wah. Oke deh, langsung aja lanjut ke ceritanya. Oke, siap Kak Naura. Sang petu pun pergi menuju ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, petu merasa sedikit tidak percaya diri. Aku hanya membawa keong. Tapi nggak apa-apa, aku akan coba menemui raja. Masuk nggak ya? Masuk aja lah. Akhirnya dengan memberanikan diri, petu masuk ke kerajaan dan menemui raja. Hei anak muda, kamu membawa apa di sayembara ini? Saya membawa keong. Hahaha, keong? Emangnya keong itu bisa apa? Ini keong yang beda raja, keongnya bisa nyanyi. Hahaha, mana mungkin keong bisa bernyanyi? Hahaha. Raja dan seluruh isi istana pun tertawa. Tiba-tiba saat semua orang di kerajaan menertawai sang petu, keong tersebut pun bernyanyi. Dan semua orang menjadi terdiam mendengarkan keong tersebut bernyanyi. Sang petu duwe beranak, masang repas di rimboy bano. Kene tukang kene banokeng, kene binoi poyo rimbe, kene biboku, kene biboku. Wow, ternyata benar keong itu bisa bernyanyi. Seperti janjiku, aku akan memberikan kau hadiah 1 kantung emas. Semua orang malu dan bertepuk tangan. Yeay! Terima kasih Raja. Sang petu pun pulang membawa emas. Ketika di tengah jalan, keong itu menyampaikan sesuatu. Aku adalah keong ajaib yang diutus untuk bertemu dengan anak-anak baik sepertimu. Dan aku diutus untuk memperlihatkan kebesaran Allah. Terima kasih keong. Aku akan menjadi tetap anak baik. Aku akan tetap menjadi anak yang baik. Dan aku akan membagikan ke warga di desaku agar warga di desaku bisa makmur. Keong tersebut tiba-tiba menghilang. Walau sang petu mendapatkan emas yang banyak, namun ia tetap membagikannya ke warga di sekitarnya. Dan desa tersebut pun menjadi desa yang makmur. Selesai deh ceritanya. Yeay! Tuh kan, Kak Petu menang karena anak baik sih. Betul kan Kak Bian? Betul banget Kak Naura. Nah, kalau begitu kita juga mau ajak teman-teman ngobrol bareng. Boleh langsung saja telepon di 0711 369977. Wah, ada telepon nih. Wah, ayo kita angkat teleponnya. Halo, dengan siapa ini? Assalamualaikum. Halo, saya Syifa. Halo Kak Syifa, dari mana? Syifa dari Palembang. Wah, Syifa suka nggak sama pakaian batik? Suka dong. Wah, gitu ya. Oh iya, Kak Syifa mau tanya apa? Syifa mau tanya, kalau Kak Naura dan Kak Bian suka pakai baju batik, motifnya apa? Kalau Syifa suka pakai baju batik, motifnya bunga dan warnanya agak-agak pink. Wah, kalau Naura suka pakai baju batik warna oranye dan motifnya motif bunga juga. Kalau Bian suka pakai baju batik, motifnya bunga juga tapi warna merah. Wow, keren. Oke Kak Syifa, terima kasih ya. Iya, Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Dah. Oke teman-teman, kita tunggu lagi siapa yang ingin menelpon. Oke, kita lihat chat yuk. Yuk. Oke. Wih, keren Kak Naura. Kita cari dulu ya. Dari siapa? Semangat Abang Bian, ya. Ini dari Kaira Raisya Putri. Kak Bian, Ataya mau nanya, keongnya cewek atau cowok? Aduh, kalau keongnya cewek atau cowok, apa ya? Kayaknya cewek deh kayaknya ya. Iya.
Apalagi? Kita cari lagi ya. Keren Kak Bian sama Kak Nora. Terima kasih. Terima kasih. Semangat Abang Bian juga Kak Nora. Insya Allah sukses ya. Iya, amin. Terima kasih. Keren banget. Abang Nora. Ini dari Asyifa Putri. Halo Kak Naura dan Kak Bian. Kak, kalau di sekolah kami dulu pakai batik, tapi setiap hari Kamis. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Kami rindu juga pakai batik. Iya, Wah, aku juga semangat rindu. ya. Ini Iya, aku juga dari rindu. Novater. Halo Kak Naura dan Kak Bian. Halo juga. Semangat terus Abang Biannya, makasih. Ini dari Mardiana Azam. Halo Kak Bian dan Kak Naura. Salam kenal. Nah teman-teman, ini ada yang telepon lagi nih. Yuk kita angkat. Ayo. Halo. Halo Kak. Halo, dengan siapa ini? Dengan Kak Alifa. Wah, Kak Alifa dari mana? Alifa dari Palembang Kak. Kak Alifa suka nggak pakai batik? Suka banget dong Kak. Kalau di sekolah ada nggak hal yang pakai batik dan warna apa? Ada Kak. Sekolah Alifa pakai baju batik dan warnanya hijau. Wah, keren. Kak Alifa mau tanya apa? Alifa mau tanya Kak. Tadi ceritanya berasal dari mana? Itu ceritanya berasal dari Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama Kak Alifa. Dadah Kak Alifa. Dah. Oh, Oke, tadi udah denger nih cerita langsung dari Kak Bian sama ada Kak Nora juga. Kita ini karena banyak banget yang komennya, Kak Dela boleh bantuin gak sih baca komennya Kak Nora? Kak Nora Dela boleh bantuin gak baca komen yang ada di YouTube? boleh, Kak Dela, ya. boleh. Nanti Kak Bian sama Kak Nora tinggal langsung jawab aja. Halo, selamat pagi. Kita ketemu sama Hasbi Berry Abe. Katanya semangat Abang Bian juga Kak Nora. Insya Allah berjalan lancar dan sukses. Ya, Amin. makasih. Terus juga ketemu sama Oilah. Katanya keren banget Kak Bian sama Kak Nora. Terima kasih juga Kak Oilah. Terus juga ketemu sama Aziza Syifa Danis Chandra. Wah, katanya penyiar ciliknya cantik banget dan pendongengnya ganteng. Keren banget. Ayo kita cintai produk asli Indonesia, salah satunya dengan memakai batik. Terus juga ketemu sama Kak Resti Chandra. Katanya keren banget Kak Naura dan Kak Bian. Terus ada Kak Alifa dan Friends. Katanya keren, keren sekali Kak Naura dan Kak Bian. Semangat ya. Terus ada Kak Meli lagi nih, keren Kak Bian, Kak Naura. Terus ada lagi Pui Henry, Masya Allah katanya keren banget Kak Bian. Terus ada Sumiati Adra, katanya halo, keren. Terus juga ada Kak Dwi Cinago, katanya Kak Nora sama Kak Bian keren banget. Ini banyak banget nih teman-temannya. Ketemu lagi, ini ada Kak Kaira Raisa Putri, Kak Bian, Ataya mau nanya. Oh ini tadi udah ya, keongnya Ya cewek udah. atau cowok? Tadi udah Cewek. cewek ya. Nama keongnya siapa? Yang ajaib. Yang Keong lah, ajaib. yang ajaib. Sebut saja dia bunga ya. Terus ketemu lagi sama Kayla Azaria, katanya wih keren banget Kak Naura. Ketemu sama Kak Yulian Ivantri, katanya Naura keren, ponakan Om Papang. Wih, sapa dulu dong Om Papangnya. Halo Om Papa. Oke, terus juga ada Azania Alif Vibian, ceritanya bagus Kak. Ada lagi sama Hasbi Berry Abe, katanya judul dongengnya favorit Kak Nora dan Kak Bian judulnya apa? Oh kita ke Kak Nora dulu. Kak Nora? Kalau Kak Nora judulnya tinggal itu sendiri tanpa ibu. Oke, apa judulnya? Judulnya tinggal sendiri tanpa ibu. Tinggal sendiri tanpa ibu. Itu kayaknya sedih ya? Sedih ya Kak ya ceritanya. Kalau Kak Bian paling suka dengan judul apa? Kalau ini aku suka cerita rakyat sih. Ceritanya tuh judulnya Putih Puru. Tentang apa tuh Kak?
Itu tentang ada anak yang punya kelainan banyak gitu. Dia buta, Oh, kulitnya aneh, kurapan ya. Lalu tiba-tiba dibuang sama ih, kakak-kakaknya. sedih banget ya. Iya, sedih juga sih ceritanya, tapi ujungnya happy ending kok. Kak Bian kalau denger cerita sedih gitu suka sedih sendiri nggak pas waktu baca ceritanya? Ya, Kaling pernah sedih sendiri, tapi kayaknya agak jarang kayaknya. Agak jarang gitu Iya, ya. tapi ya pernah lah. Tapi cerita yang paling menurut Kak Bian paling sedih tentang apa Kak Bian? Aduh, cerita paling sedih nih. Paling sedih yang pernah bikin Kak Bian tuh kayaknya tuh sedih, galau gitu. Ya Kaling kalau aku tuh cerita-cerita sedih kayak tentang perjuangan ibu, tentang itu gitu. Tentang Lebih perjuangan anak dengan lebih ibu. kayak tentang perjuangan Nah, gitu ya ya. benar lah, Kalau betul. Kak Nora pernah nggak sih baca cerita yang bikin Kak Nora tuh sedih gitu? Oh, nggak pernah sih Nggak sama pernah, iya. nggak pernah gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya tentang sejarah, Kak Bian suka nggak? Sejarah, Oh, suka sejarah banget dong. Indonesia. Ya, aku suka banget. Suka juga ya. Aku sering nonton di YouTube gitu, sering memang aku nih suka sejarah. Suka sejarah juga. Suka banget. Paling suka apa tentang apa? Paling suka kali tentang sejarah dari Indonesia sih, sejarah Indonesia kan. Sejarah Indonesia gitu ya. Ya, Kalau perang-perang, pertempuran wih, gitu. keren banget Kak Bian. Sudah berapa lama sih Kak Bian suka cerita? Suka cerita itu pertama kali saat ikut lomba di Universitas Musi ya. Itu pertama kali aku Masih ikut inget lomba. nggak sih tahunnya tahun berapa? Aduh, tahun berapa ya? 2018, 2019 Wih, keren kayaknya. banget. Oke. Kak Dela, aku mau tanya tentang prestasi dan kekelatan Kak Bian. Boleh, silakan Kak Nora. Tanya, ini lomba apa saja yang dimenangkan? Oh, kalau lomba saja dimenangkan pernah itu di Furkon ya, itu aku juara 1 lomba mendongeng. Lalu di apa ya, lomba dongeng lagi di mana? Banyak sih kayaknya ya, lomba dongeng di lomba dongeng online juga pernah juara 3 gitu. Oh, sama Ya. Nora mau tanya apa saja aktivitas Kak Bian? Aktivitas saya ikut grup pendongeng kelas pendongeng cilik. Oh, Di sana kita gitu. diajarin cara mendongeng, seru deh pokoknya. Iya. Oke. Oke, kita ke YouTube lagi ya Kak ya. Kak Nora sama Kak Bian. Kak Nora, ini ada pertanyaan nih dari Dwi Caniago. Kak Nora dan Kak Bian, gimana caranya biar bisa mendongeng? Ke Kak Nora dulu deh. Kak Nora bisa berbagi pengalaman nggak sih? Oh, kalau Nora itu latihan terus dan hafalkan dongengnya, insya Allah bisa. Insya Allah Iya. latihan terus ngebaca Iya, gitu latihan terus ya. membaca. Ya. Oke, kalau Kak Bian, Apa tadi pertanyaannya? gimana caranya biar bisa mendongeng? Oke, kalau bisa mendongeng, kalau menurut Bian sih kita kayaknya harus banyak bertemu orang. Jadi kita kayak sudah terbiasa kan bercerita kepada orang. Lalu kalau misalnya mau apain cerita, ya sama kita pahami dulu ceritanya, kita buat ini. Wih, keren banget. Rasanya lalu kita menceritakan dengan improvisasi. Oke. Jadi tidak mesti persis dicerita, kita improvisasi. Oke, kalau Kak Dela boleh nanya nggak sama Kak Bian sama Kak Nora? Oh, boleh. Ke Kak Nora dulu deh. Kak Nora nanti kalau udah gede cita-citanya apa? Cita-cita Kak Nora itu mau jadi dokter. Dokter apa nih Kak Nora? Dokter, Gigi, anak, kandungan? dokter. Pokoknya dokter dulu gitu ya. Iya, dokter dulu. Dokter ya pokoknya. Kalau Kak Bian cita-citanya apa nih? Waduh, lumayan banyak nih kayaknya ya. Kak Bian nih cocoknya di luar negeri kayaknya ya, jangan di Oke, Indonesia. ada 3 sih sebenarnya kalau misalnya tercapai. Apa nih? Jadi jenderal, Keren, amin. jadi Masjidil Haram, Amin. hafal Quran, Allahu Akbar, amin, Masya lalu Allah. sama jadi presiden. Wih, keren banget. Tepuk tangan dulu dong untuk Kak Nora sama Kak Bian. Keren banget. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang masuk di YouTube channel kita di RRI Palembang. Kak Dela bantuin bacain ya. Iya. Dari Mardiana Azam. Halo Kak Bian dan Kak Nora. Azam mau tanya nih, bagaimana menumbuhkan kesadaran dan kecintaan anak-anak Indonesia untuk menggunakan batik, Kak? Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang tuh suka ala-ala Korea gitu. Siapa dulu yang mau jawab? Ayo. Nah, kan orang aja. Kak Nora dulu. Oke, Kak Nora. Itu. Cintaan Menumbuhkan kesadaran.
Eh, Eh, Karena orang suka Korea nggak? Suka juga gitu ya? Oh iya, aku aja gini. Ya boleh. Kalau misalnya kita mau bikin batik itu jadi lebih terkenal, kita harus mempromosikannya gitu. Kita promosikan aku Cita Batik misalnya kan, kita sebar-sebarin biar orang tuh tahu wah kalau batik tuh ada budaya kita yang terkenal ke seluruh dunia gitu. Wih, keren banget. Jadi semua orang tertarik sama batik. Tapi kalian nggak malu dong kalau pakai batik? Kenapa harus malu? Nggak Yang malu penting ya? mah- Nanti ada yang bilang teman-teman, ih Bian bajunya ini banget gitu. Enggak gitu kan Kak Bian ya? lah, Enggak ya. Sabar, baju batik tuh bagus. Keren gitu ya. banget. Oke, kalau tambahan dong dari Kak Bian ini Kak Nauranya. Kalau Kak Naura gimana cara menumbuhkan kecintaan akan budaya Indonesia? Oh, kalau Naura sih sering pakai aja. Mungkin itu kan dilihat-lihat orang gitu kan. Sering dipakai gitu ya? Sering dipakai. Terus kalau jalan-jalan ya kalau bisa bawa batik. Gitu. Bawa batik juga, oke. Nah ini ada pertanyaan lagi ada komen dari Henny Optika, katanya nonton sambil senyum-senyum keren dan kreatif. Salah ini dong, sapa dulu teman-teman yang lagi nonton. Hai gitu ya. Ada Meli Kabian, gimana caranya bisa ikut kelas mendongeng? Nah awalnya gimana nih Kabian? Oh awalnya, Disuruh mama atau papa atau maunya Kabian sendiri? aduh antara mana ya? Awalnya Mungkin aku juga sendiri sih mau ikut mendongeng kayak wah tertarik nih menarik grup pendongeng nih ya kayak seru gitu jadi saya ikut. Terus kalau pembagian waktunya kapan nih? Terganggu nggak sih sekolah sama untuk? Enggak sih kalau Enggak ya? misalnya mau grup itu kayaknya hari libur ya nggak sampai terganggu ke sekolah enggak. Enggak terganggu Ada waktu sama. bebas kok waktu free. Wih keren Ya. banget. Kalau Kak Naura? kalau Naura sih Naura ikut dongeng itu waktu itu Naura coba-coba. Ya akhirnya bisa. Oke, kalau gitu kita denger lagu dulu Kak Naura ya. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman, kok Kak Dela? Perasaan ini penyiar ciliknya dong. Iya. Nah teman-teman, udah gak terasa nih udah 1 jam kita menemani teman-teman semua selama 1 jam. Dengan dongeng dari Kak Bian. Terima kasih Kak Bian. Sukses Iya selalu sama-sama ya. banget Kak Naura ya. Kasih. Kita dengerin lagu Kita dulu dengerin aja. lagu Kita break dulu aja ya. Sebelum penutupan. Oke. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Ni hao, saya berada di atas daratan Cina. Di bawah saya terbentang The Great Wall yang terkenal itu. Kabarnya, tembok Cina ini panjangnya ribuan mil. Sekarang saya berada di atas India. Saya melihat bangunan putih yang indah sekali. Namanya Taj Mahal. Konon istana ini dibangun sebagai hadiah raja untuk permaisuri yang paling dicintainya. Jadi Taj Mahal ini seperti lambang kasih sayang. Yuk naik lagi. Sungguh senangnya lintasi bumi, oh
Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Kemudian saya melihat piramid, bangunan karya zaman Farao. Oke, terbang lagi yuk. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senang melintasi bumi, oh indahnya dunia. Revoir. Saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah. Oke, arrivederci. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senang melintasi bumi, oh indahnya dunia. Oh sungguh senang melintasi bumi, oh indahnya dunia. Kembali lagi bersama Naura dan Kak Bian di RRI Palembang. Oke teman-teman, sekarang kita bakal bacain komen-komentar di live YouTube-nya RRI. Baiklah, ini ada Kak Dari- Rasya Atala. Bagus iya. Mbak Naura. Oh, terima kasih. Lalu ada juga dari Kak Rati Kak Wijaya. Salam kenal Kak Rati. Halo. Dan ada M. Gafan Alsami. Halo M. Gafan. Oh iya, ternyata Kak Rati pengen bertanya nih. Iya. Halo Kak Naura dan Kak Bian. Kasih tips dong caranya menjadi pendongeng. Dimulai dari Kak Bian dulu deh. Ya, kalau kita mau menjadi pendongeng itu kita sudah ini kan kita harus banyak-banyak berbicara dengan orang. Jadi kita kayak sudah terbiasa. Lalu kita juga harus banyak-banyak membaca cerita. Jadi kita sudah banyak gitu. Lalu kalau membaca cerita itu jangan dihafal, itu diimprovisasi. Yang penting sesuai dengan cerita. Oke kan Naura? Kalau Naura sih baca banyak-banyak ceritanya sampai mungkin ingat dengan ceritanya, dan kalau lupa bisa diimprovisasikan gitu. Dan juga Dan saya pun menang di lomba bercerita di RRI, juara 2 loh. wah, selamat ya Kak Bian. Ya, Nah teman-teman, kita juga bakal mulai angkatan kedua dimulai dari 17 Oktober. Kelas Penanya Cilik Sumsel. Ayo kita baca lagi, ada Ini dari Mardiana Azam. Makasih Kak Bian dan Kak Naura, jawabannya keren, sukses terus ya Kak. Ya, terima makasih. Ada juga dari Dwi Dwi Caniago. Caniago. Kak Bian dan Kak Naura hadir setiap minggu ya di RRI. Iya, kita nanti live lagi di tanggal 10 Oktober. Jadi ituin terus ya. Tonton terus, dengerin Tonton terus, dengerin ya, terus ya. benar. Oke, nggak terasa udah 1 jam kita nemenin teman-teman semua dengan dongeng dari Kak Bian. Terima kasih ya Kak Bian. Sukses Sama-sama Kak selalu. Naura, iya. Sampai di sini dulu ya teman-teman Naura menemani kalian. Sampai bertemu lagi di pekan selanjutnya dan tetap di program Cerita untuk Adik di RRI Pro 1 FM 92,4 MHz Palembang. Naura pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada ya teman-teman. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Saya Naura. Dan saya Bian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir di Studio Pro 1. Ada penyiar cilik, ada Kak Nora, dan ada pendongeng cilik, ada Kak Bian dari komunitas pendongeng cilik Indonesia. Dan jangan lupa
Minggu depan bakal ketemu lagi dengan para pendongeng dan penyiar cilik lainnya. Kalau gitu sekaligus Della Wawif undur diri untuk edisi hari ini Minggu 3 Oktober 2021. Tetaplah bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Dadah. Bye.